The psychology of money. 1. Perilaku dan keputusan terhadap uang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masing-masing setiap orang. Yang tidak masuk akal bagi kita bisa jadi masuk akal bagi orang lain, atau sebaliknya. Atas dasar itulah, kita tidak bisa mengukur kekayaan seseorang melalui kacamata mereka, karena pada dasarnya yang cocok untuk orang lain belumlah tentu cocok untuk kita. Jangan ikut-ikutan, ya, belajar dulu, pahami dulu, tujuannya mau investasi jangka panjang atau trader jangka pendek. 2. Hargai keberuntunganmu. Adalah hal yang sulit untuk mengukur soal seberapa beruntung kita ketika mengambil tindakan yang punya resiko besar. Bisnis karir DSB, kita perlu ingat bahwa kesuksesan itu tidak selamanya berasal dari kerja keras, dan tidak semua kemiskinan terjadi karena kemalasan. Karena itulah lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan keadaan daripada mensyukuri keberuntungan maupun kegagalan yang sudah kita alami. Selayaknya dua mata pedang, keberuntungan dan kegagalan pada akhirnya menjadi pengalaman yang harus kita alami sebagai pembelajaran. Tiga, harus punya target, goals. Ada pepatah mengatakan, besar pasak daripada tiang. Itu berarti bila pengeluaran kita tidak sebanding dengan pendapatan, itu sudah merupakan sebuah tanda bagi kita untuk mengurangi kebiasaan konsumsi yang menyebabkan kita semakin jauh dengan tujuan yang hendak kita capai. Hanya kamu sendiri yang harusnya membuat keputusan mengenai uang kamu. Kamu sendiri, ya, bukan orang tua, bukan tetangga. Kamu juga yang tanggung jawab. Empat, investasi dari hasil investasi. Compounding. Mengapa compounding itu penting? Karena jika hanya berinvestasi pada satu aset, kita hanya akan mendapat keuntungan 200-nya dari aset yang kita tanam. Tetapi bila kita investasikan investasi yang sudah kita tanam tadi, maka hasilnya bisa 400-nya bahkan lebih. Lima, kamu yang mengendalikan uang, bukan sebaliknya. Nilai uang yang paling signifikan adalah ketika kita dapat mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan hidup kita. Kadangkala, karena kita sudah terbiasa dengan perilaku konsumsi, melakukan hutang seperti menjadi hal yang biasa bagi kita. Banyak cicilan kredit yang tidak perlu yang akhirnya mengendalikan hidup kita. Akhirnya, justru kita yang bekerja untuk uang, bukan uang yang bekerja untuk kita. Enam, menabung adalah cara paling ampuh menambah kekayaan. Menambah tabungan bukan dengan menambah pendapatan tapi menambah kerendahan hati, mengurangi ego. Hemat pangkal kaya. Anda gak bisa bangun kekayaan sebanyak apapun pendapatan Anda kecuali Anda menabung. Makanya sering orang gajinya naik tapi nabungnya gak ikut naik soalnya gaya hidup yang ikut naik.
Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya.